Malam harinya ketika Winter dan Martin akan pergi dari gedung tersebut, penembak jitu Soviet berhasil menembak Martin. Ketika mengambil doktek Martin, Winter mendengar suara langkah kaki tentara Soviet mulai mendekat. Ketika tentara Soviet masuk ke gedung di mana Winter bersembunyi, mereka tidak menemukan Winter di sana. Winter sudah berhasil keluar dan memakai seragam tentara Soviet dari mayat tentara Soviet yang ada di gedung. Winter terus berjalan menuju markas Jerman, tapi dalam perjalanan tentara Jerman menembaknya tepat di jantungnya karena Winter memakai seragam tentara Soviet saat itu. Ketika para tentara Jerman melihatnya, mereka terkejut kalau yang mereka tembak adalah Winter. Winter pun segera dibawa ke tim medis. Di rumah sakit, Charlotte terkejut melihat Winter sudah terbaring tidak berdaya. Charlotte memohon ke dokter untuk menangani Winter lebih dulu. Tapi dokter menolak karena menurutnya Winter sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Charlotte pun memaksa si dokter dan berkata kalau tentara Jerman itu adalah teman dekatnya. Karena kasihan, dokter pun bersedia menangani Winter. Setelah tertidur di dalam tank, Wilhelm masuk ke sebuah rumah kosong. Sementara di rumah sakit, dokter berhasil menyelamatkan Winter dari masa kritis. Ketika Charlotte sedang menemani Winter, Winter berkata kepada Charlotte kalau Wilhelm sudah tewas. Hari demi hari berlalu, Wilhelm menjalani kehidupannya di rumah kosong tersebut dan kondisinya mulai membaik. Di rumah sakit, setelah beberapa hari mendapat perawatan, kondisi Winter akhirnya membaik. Winter diberikan cuti pulang untuk penyembuhan lukanya. Greta juga datang ke rumah sakit untuk ikut bersama truk militer yang akan membawa mereka kembali ke Berlin. Karena pilot yang akan mengantar Greta ke Berlin sudah meninggalkannya. Setelah itu, Charlotte mendatangi si dokter dan tiba-tiba mencium si dokter. Ketika Winter sampai di kediamannya, ibunya langsung memeluknya tapi tidak dengan ayahnya. Karena si ayah lebih menyayangi Wilhelm daripada Winter. Greta yang baru saja sampai di barnya langsung digoda dan disuruh bernyanyi oleh beberapa tentara Jerman yang ada di sana. Merasa kesal, Greta berkata ke para tentara Jerman itu kalau Jerman sudah kalah berperang. Seketika para tentara Jerman itu langsung terdiam. Setelah itu Greta menghubungi perwira John dan yang mengangkat teleponnya adalah istri perwira John. Sementara dalam pelarian dari tentara Jerman, Victor dan Alina tertangkap oleh sekelompok partisan. Di Berlin, Winter yang masa cutinya sudah habis harus kembali ke medan pertempuran. Winter berjanji dengan ibunya akan kembali pulang dengan selamat. Wilhelm yang sedang membersihkan ikan hasil tangkapannya berhasil ditemukan oleh dua tentara Jerman. Sudah hampir 1 bulan Wilhelm tinggal di rumah kosong tersebut. Dua tentara Jerman itu tahu kalau Wilhelm juga tentara Jerman. Mereka pun membawa Wilhelm ke markas untuk disidang karena Wilhelm dianggap sudah melupakan tugasnya. Greta ditangkap karena dianggap sudah meragukan kejayaan mutlak bangsa Jerman dan dibawa ke ruangan perwira John. Di tempat lain, Victor dan Alina diinterogasi oleh pemimpin partisan. Alina saat itu dipercaya sebagai warga asli Polandia karena Alina berhasil menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh pemimpin kelompok partisan tersebut. Sementara para partisan mengetahui kalau Victor adalah seorang Yahudi. Para partisan pun membawa Victor ke sebuah tempat. Sementara di ruangannya, perwira John yang sudah kesal dengan Greta karena Greta sudah berani mengusik rumah tangganya, mengancam akan memenjarakan Greta karena Greta sudah menyebar propaganda dan meremehkan Jerman. Tapi Greta menjawab kalau John memenjarakannya, maka sama saja dia akan memenjarakan anaknya sendiri. Karena ternyata Greta sudah hamil anak dari John. Tapi tidak diduga John malah memukul perut Greta. Pengadilan militer memutuskan mencabut kewarganegaraan Wilhelm dan menjatuhi hukuman mati untuk Wilhelm. Atasannya sudah berusaha membela Wilhelm di pengadilan militer tapi usahanya sia-sia. Wilhelm akan menjalani hukuman mati sedangkan Winter akan kembali ke medan pertempuran. Victor diikat di sebuah pohon oleh para partisan Polandia dengan tulisan "Aku pendukung Jerman" menggantung di lehernya.
Sementara Greta sekarat dan terbaring tidak berdaya setelah dipukul oleh perwira John. Charlotte yang mengira Wilhelm sudah tewas menjalin hubungan dengan si dokter karena putus asa. Setelah sadar dari pingsannya, Greta dibawa ke penjara. Di sebuah hutan, dua tentara Jerman yang sedang melintas melihat Victor yang terikat di pohon. Kemudian mereka menghampiri Victor. Setelah mereka tahu kalau Victor adalah warga Jerman, mereka langsung menolongnya. Tapi ternyata dari kejauhan, Alina dan para partisan sedang mengintai mereka. Victor hanya dijadikan umpan untuk menjebak dua tentara Jerman tersebut agar para partisan bisa mengambil seragam dan senjata mereka. Wilhelm dibawa menemui atasannya dan diberitahu kalau hukumannya sudah dirubah. Wilhelm akan ditugaskan di unit 500 Beowahrung Batalion, unit khusus bagi tentara Jerman yang dianggap sudah berkhianat. Juni tahun 1944, pasukan sekutu sudah mendarat di Normandia. Sementara Roma sudah jatuh dan pasukan Jerman sudah mundur dari Tuscany. Jerman semakin terdesak dan semakin dekat dengan kekalahan. Di markas Wehrmacht di Jamos, Polandia, Winter diperintahkan oleh atasannya menjadi supir Kolonel Hammer yang akan memimpin operasi penyerbuan melawan partisan besok harinya. Kolonel Hammer adalah perwira yang sudah menembak mati anak kecil di hadapan Winter sebelumnya. Keesokan harinya, Winter, Kolonel Hammer, dan beberapa tentara Jerman berangkat melakukan penyerbuan ke markas partisan. Sementara Victor dan pemimpin partisan bernama Carlos yang sudah mengetahui informasi kalau tentara Jerman akan melakukan penyerbuan sudah bersiap menyamar menjadi tentara Jerman dan menghadang mereka. Tidak lama kemudian tentara Jerman pun melintas. Victor menginfokan ke mereka kalau para partisan sudah merusak jembatan yang akan mereka lalui. Victor mengarahkan mereka untuk lewat jalur lain. Tapi Victor terkejut ketika melihat Winter juga melintas. Tidak lama setelah itu, para tentara Jerman pun langsung disergap oleh para partisan yang sudah menunggu mereka di jalur tersebut. Para partisan berhasil menghabisi beberapa tentara Jerman. Tapi Winter dan Kolonel Hammer berhasil selamat karena Victor sengaja membiarkan mereka lolos. Ketika Winter dan Kolonel Hammer bersembunyi, mereka sempat berbincang. Hammer berkata kalau dia mengenal wajah Winter dan tahu kalau Winter adalah adiknya Wilhelm. Winter berkata kalau Wilhelm kakaknya sudah tewas. Tapi Hammer menjawab kalau Wilhelm belum tewas dan kini Wilhelm ditugaskan di unit 500 Beowahrung Batalion. Karena Wilhelm sudah dianggap berkhianat. Mendengar kabar itu, Winter hanya terdiam. Tidak lama setelah gagal melakukan penyerbuan ke markas partisan, tentara Jerman berhasil mendekati markas partisan dan kembali mengatur strategi. Setelah semua siap, tentara Jerman pun langsung menyergap markas partisan. Setelah itu, seluruh partisan mereka kumpulkan termasuk Victor dan Alina. Beberapa partisan yang melakukan aksi perlawanan ketika disergap akan dieksekusi mati. Sebagai contoh, untuk partisan lain agar tidak melakukan perlawanan terhadap tentara Jerman, Winter diperintahkan Kolonel Hammer untuk menjadi eksekutor. Di rumah sakit, Charlotte yang sedang bertugas dengan rekannya kedatangan unit 500 Beowahrung Batalion. Dan saat itu Charlotte terdiam ketika melihat Wilhelm juga ada di sana. Melihat Charlotte, Wilhelm langsung menghampiri Charlotte. Tapi Charlotte malah menangis sedih karena dia tidak menyangka kalau Wilhelm masih hidup. Alasan Charlotte menjalin hubungan dengan sang dokter karena dia sudah putus asa mendengar kabar kematian Wilhelm dari Winter. Juli tahun 1944, Jerman mundur sampai ke Berlin karena mereka terus mengalami kekalahan di medan pertempuran. Sekitar 500.000 tentara Jerman tewas dan pasukan Soviet terus bergerak maju sampai ke Vistula. Warsaw sebentar lagi juga akan jatuh ke tangan pasukan Soviet. Jerman bagaikan hewan ternak yang digiring ke tempat penjagalan. Di markas partisan, Alina menginfokan keamanan penjagaan depot amunisi tentara Jerman kepada partisan lainnya. Mereka berencana menyerang depot amunisi tersebut. Tapi Carlos, pemimpin partisan, mengurungkan niatnya setelah mendengar informasi ketatnya penjagaan di depot amunisi dari Alina. Mereka memutuskan akan menyerang kereta militer Jerman yang akan mengangkut makanan dan amunisi.
Di penjara, para petugas menjemput teman satu ruangan tahanan Greta untuk dieksekusi mati. Melihat itu, Greta merasa putus asa dan hanya bisa menangis. Karena itu artinya dia juga akan bernasib sama seperti tahanan tersebut. Keesokan harinya, para partisan bersembunyi dan bersiap di dekat rel kereta. Tidak lama kemudian, kereta militer Jerman yang akan mereka sergap akhirnya tiba. Ketika kereta berhenti, mereka langsung menyerang kereta tersebut. Stop! Para partisan berhasil membunuh semua tentara Jerman yang ada di kereta tersebut. Setelah itu, mereka membawa semua persenjataan dan persediaan yang ada di kereta. Tapi ternyata kereta itu juga membawa tahanan beberapa orang Yahudi. Victor meminta para partisan untuk melepaskan para Yahudi tersebut. Tapi mereka menolak karena mereka menganggap kalau orang-orang Yahudi sama buruknya dengan Soviet dan komunis. Ketika para partisan akan pergi meninggalkan kereta, mereka melihat Victor melepaskan orang-orang Yahudi tersebut. Di markas Wehrmacht Polandia, Winter melaporkan banyaknya kegiatan penyerangan partisan di hari itu. Kolonel Hammer mengatakan kalau mereka akan melakukan serangan balasan besok harinya, dan Winter ditunjuk untuk memimpin serangan tersebut. Sementara di markas partisan, Carlos meminta Victor untuk ikut dengannya. Carlos membawa Victor ke tempat yang sepi. Carlos menyadari kalau Victor adalah orang Jerman sekaligus orang Yahudi. Victor hanya bisa pasrah karena dirinya akan dieksekusi mati oleh Carlos. Tapi tidak diduga Carlos membiarkan Victor untuk pergi. Du warst ein guter Kamerad. Dass du ihn überlebst. Dalam perjalanan, Victor melihat para tentara Jerman sedang bergerak menuju markas partisan. Melihat itu, Victor bergegas kembali ke markas partisan untuk membantu para partisan. Tapi di tengah jalan, Victor melihat beberapa partisan sudah tewas. Ketika Victor mengambil senjata yang tergeletak, tiba-tiba satu tentara Jerman menodongkan senjatanya. Dan ternyata tentara tersebut adalah Winter. Winter menyuruh Victor segera pergi selagi masih bisa. Tapi tidak lama kemudian, Kolonel Hammer datang dan menodongkan senjatanya ke Victor. Winter langsung menembak Kolonel Hammer. Februari tahun 1945, tentara Soviet sudah menembus Sungai Oder. Posisi mereka hanya 100 km saja dari Berlin, dan Jerman sudah diambang kehancuran. Di Rasibos, Polandia, front depan Jerman yang berjarak 500 km dari Berlin. Wilhelm dan beberapa rekannya diperintahkan untuk memasang ranjau. Dan saat itu, tentara Soviet tiba-tiba menyerang mereka. Untungnya, Wilhelm berhasil lolos dari serangan tersebut. Sementara di rumah sakit, Charlotte, dokter, dan beberapa perawat yang sedang melakukan operasi mendapat kabar kalau pasukan Soviet sudah menembus front depan. Mereka diperintahkan untuk segera mundur. Dokter pun langsung memerintahkan para perawat untuk melakukan evakuasi. Saat evakuasi, Charlotte panik mencari rekan medisnya yang berasal dari Uni Soviet. Karena terlalu lama mencari rekannya, Charlotte pun ditinggalkan di rumah sakit. Charlotte bertemu dengan rekannya di lantai atas, tapi tidak lama kemudian tentara Soviet datang dan menembaki tentara Jerman yang tidak bisa dievakuasi. Rekan Charlotte dibawa oleh tentara Soviet sementara Charlotte dikurung di dalam ruangan. Di hutan, Wilhelm yang sangat membenci pemimpin unitnya yang kejam dan selalu bertindak seenaknya memutuskan membunuh pemimpinnya. Setelah berhasil membunuh pemimpinnya, Wilhelm dan satu rekannya pergi meninggalkan unitnya. Malam harinya di rumah sakit, dari lubang jendela ruangan, Charlotte melihat rekannya dieksekusi mati karena dianggap sudah berkhianat. Keesokan harinya, satu tentara wanita dari Soviet bernama Lilia menemui Charlotte dan mengatakan kalau Charlotte akan dipekerjakan sebagai tenaga medis untuk membantu para perawat Uni Soviet demi membangun Jerman yang lebih baik. Karena Uni Soviet sudah dipastikan akan memenangkan pertempuran. Ternyata Lilia sudah mengenal Charlotte sebelumnya. Lilia pernah bekerja dengan Charlotte sebagai perawat ketika Jerman masih berkuasa di beberapa wilayah Uni Soviet. Sementara di penjara Berlin, para petugas menjemput Greta yang akan dieksekusi mati. Greta dihukum mati karena sudah menyebarkan berita kekalahan Jerman sebelumnya. Wilhelm dan rekannya yang sudah meninggalkan unitnya akhirnya sampai di Kłodzko, Polandia. Mereka berdua pun berpisah di tempat itu karena ternyata tempat itu adalah kampung halaman rekan Wilhelm. Victor yang berhasil selamat akhirnya kembali ke rumahnya di Berlin.
Tapi Victor melihat kalau rumahnya sudah dihuni oleh orang baru. Penghuni rumah itu berkata kepada Victor kalau orang Yahudi penghuni sebelumnya sudah dieksekusi mati oleh tentara Jerman di hutan Bohemia 3 hari sebelum Jerman menyerah. Winter dan pasukannya bertemu dengan tentara Soviet yang sedang berpatroli. Mereka diminta untuk menyerah karena Jerman sudah dipastikan akan kalah. Tapi rekan-rekan Winter tidak mau menyerah. Winter meminta ke satu rekannya untuk mengirimkan foto dirinya bersama 4 sahabatnya ke alamat yang sudah dia tulis di belakang foto tersebut. Setelah itu Winter maju seorang diri. Winter mengorbankan dirinya menjadi contoh agar rekan-rekannya mau menyerah dan selamat. Sementara di Berlin, Victor berusaha mencari keberadaan Greta di kantor kepolisian militer Jerman. Dan di tempat itu, Victor bertemu dengan perwira John. Saat itu, John sudah bekerja di kantor kepolisian militer. Victor menanyakan di mana keberadaan Greta kepada John. John pun menjawab kalau Greta sudah dieksekusi mati di penjara karena sudah menyebarkan propaganda dan dianggap meremehkan kekuatan Jerman. Setelah itu, Victor mendatangi bar tempat di mana dia dan keempat sahabatnya mengadakan pesta sebelum perang. Tidak lama kemudian, Wilhelm juga datang ke bar tersebut. Tidak lama setelah Wilhelm datang, Charlotte juga datang ke bar itu. Hanya mereka bertiga yang kembali tanpa Winter dan Greta. Mereka pun menepati janji mereka dulu berkumpul kembali setelah perang berakhir dan berpesta di tempat yang sama. Auf Friedhelm und Greta. Gimana filmnya masih sangat seru dan menyentuh hati sekali kan? Ternyata film ini diangkat dari kisah nyata masih diambil dari cerita kelima orang yang bersahabat itu. Saya baru tahu pas udah nonton habis ceritanya. Yowes lah, sekian dulu masih. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya.